Alhamdulillahil wahhab allazi anzala ala abdihil kitab. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan narjullahal bu'da biha min anwa'il azab wa narju biha duhulal jannati bighairi hisab. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluhul mab'usu bil hikmati wa faslil khitab. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ila yaumil ma'ab. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum sa'adu fid dunya wal akhirah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Al-Fakir pada kesempatan Jumat hari ini akan membawakan tema ketaatan terhadap nilai-nilai Al-Qur'an. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semua agama memiliki kitab yang dijadikan pedoman oleh setiap umatnya. Agama Buddha memiliki kitab Tripitaka, agama Hindu memiliki kitab Weda, agama Kristen memiliki kitab Injil. Kita umat Islam memiliki kitab sebagai landasan pegangan hidup, yakni Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah prinsip dan merupakan satu-satunya pedoman yang dapat menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Al-Qur'an adalah lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Qur'an menjadi benteng pertahanan yang kokoh dari pesona godaan setan. Al-Qur'an menjadi ajimat penyelamat dari kesesatan dalam hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah pedoman yang memiliki banyak keistimewaan dan kesempurnaan. Hal tersebut didasarkan atas fungsi yang senantiasa relevan untuk setiap situasi dan setiap zaman. Dan inilah yang pernah diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang-orang yang mempelajari atau yang mentaatinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai Al-Quran, maka pada kesempatan khutbah ini kita akan mencoba memahami apa fungsi Al-Quran dan bagaimana cara kita mentaati seluruh ajaran yang terkandung di dalamnya. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wallahu a'lamu bimuradih. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, datangnya Al-Quran dikatakan sebagai berita gembira karena Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya. Di antara keistimewaannya adalah
terletak pada aspek fungsi bagi kehidupan manusia. Berdasarkan ayat tersebut, sedikitnya terdapat 4 fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, yaitu pertama, sebagai mau'izatum mir rabbikum. Al-Quran sebagai pelajaran dari Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan yang terdahulu dan yang akan datang kemudian, yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai buktinya, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab telah mendorong munculnya ilmu tata bahasa yang kemudian dikenal dengan ilmu sorof? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang sangat puitis telah mendorong munculnya ilmu sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah. Karena Al-Quran banyak mengandung gaya bahasa retoris dan logika, mendorong munculnya ilmu mantik. Bahkan karena Al-Quran harus dibaca dengan baik dan benar, di samping indah, telah mendorong munculnya ilmu qiraah yang kemudian dikatakan atau masyhur disebut qiraah sab'ah, di samping tajwidnya juga. Itu kemuliaan Al-Quran baru kita lihat dari segi bacaannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kemudian fungsi Al-Quran yang kedua adalah syifaul lima fis sudur. Al-Quran merupakan obat penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Artinya Al-Quran merupakan obat penyelamat dari penyakit-penyakit batin, penyakit hati, atau kita namakan dengan penyakit psikis, yang pengaruhnya dapat memantul pada pola sikap dan perbuatan dengan dampak merugikan diri dan orang lain. Sebagai terapi terhadap penyakit-penyakit seperti itu, tiada lain kecuali dengan Al-Quranul Karim. Inilah yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Khairud dawail Qur'anu." Sebaik-baiknya obat adalah Al-Quran. Namun jika Al-Quran sudah jauh dari kehidupan umat, hengkang dari hati masyarakat, kosong di kolbu para pejabat, niscaya penyakit hati akan kumat, hidup bergelimbang maksiat, umat akan sesat, bahkan Al-Quran akan melaknat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah hudan atau petunjuk perjalanan hidup manusia. Al-Quran merupakan petunjuk yang paling baik bagi seluruh umat manusia dalam mengatur berbagai sendi kehidupan. Karena memang manusia diciptakan dari Allah, hidup di dunia untuk mengabdi kepada Allah, maka aturan yang paling tepat untuk manusia pun adalah aturan Allah, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran inilah yang akan menjadi penyelamat hidup di dunia dan di akhirat. Namun sayang, sebagian umat Islam sekarang ini tidak lagi memposisikan Al-Quran sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka percayai, melainkan hanya sebatas hiasan dinding belaka. Padahal kunci kesuksesan adalah Al-Quranul Karim. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat ini adalah buah hasil yang diperoleh kaum muslimin dari petunjuk yang telah diadopsi dari Al-Quran, sehingga kita semakin beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan memantulkan perilaku sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jika lisan kita lebih banyak digunakan untuk melafalkan asma-asma Allah, melantunkan kalam-kalam ilahi, memperbanyak zikir, baik zikir lisan maupun zikir jinan atau dengan hati, pendengaran kita lebih banyak mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah nan suci, berarti kita termasuk insan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian uraian singkat pesan khutbah kali ini. Dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kitab istimewa sebagai petunjuk dan rahmat bagi segenap lapisan umat. Oleh karena itu, kita wajib mengimani, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Semoga
Nur Al-Quran menerangi kehidupan kita hingga kita tidak terjebak ke dalam kesesatan dan kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi qadima wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil khalqi sahibil wajhil anwar wa wardallahumma an kulli sahabati wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa barik wa sallim ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat Rabbana anzila munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum waskuru ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yutikum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allah